Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, alhamdulillah pada siang hari ini Allah pertemukan kita dalam majelis ilmu dan kita berharap semata kepada Allah. Semoga majelis kita termasuk yang diberkahi Allah Ta'ala. Semoga ilmu yang kita terima bermanfaat dunia dan akhirat. Semoga para malaikat hadir mendoakan ampunan Allah untuk kita, orang-orang yang menuntut ilmu semata mengejar ridhonya. Kajian akhir zaman hari ini mengambil tema Madza na'mal al-an? What must we do in the meantime? Apa yang mesti kita kerjakan sementara waktu? Ya. Sementara waktu yang dimaksud di sini adalah sementara waktu peristiwa-peristiwa dahsyat Asyra ayat belum bermunculan, tetapi kita sadar bahwa kemunculannya tampaknya tidak lama lagi. Nah, apa yang mesti kita kerjakan? Ya. Hal ini sangat penting karena kita tidak mau menjadi orang-orang yang panik belakangan. Ya. Kita ingin jadi orang-orang yang sejak sekarang sudah mempersiapkan diri semaksimal mungkin menghadapi peristiwa-peristiwa dahsyat yang akan terjadi itu. Dan yang kita maksud dengan peristiwa dahsyat adalah terutama bermunculannya Asyra ayat. Asyra ayat itu 10 tanda besar yang menurut Syekh Al-Mubayyad, penulis kitab Ensiklopedia Akhir Zaman, tanda besar yang paling pertama adalah munculnya ad-dukhan, kabut asap yang menyelimuti planet kita ini selama arba'ina laylah wa arba'ina yauman, 40 malam 40 hari. Ya. Dan peristiwa ini akan membawa dampak-dampak yang sangat mendasar, merubah keadaan kita dari kondisi sekarang menuju kondisi sesudahnya. Waktu itu sudah saya jelaskan setidak-tidaknya ada 5 hal yang bisa terjadi. Mungkin saya perlihatkan lagi slide yang dulu itu, supaya kita segar kembali ingatan kita. Ada 5 dampak dari peristiwa dukhan. Yang kelima dampak ini sangat mempengaruhi kondisi dunia yang kita alami sekarang. Sehingga menjadi berbeda sekali dengan kondisi dunia setelah peristiwa dukhan. Jadi sebagaimana kita ketahui, dukhan itu disebabkan oleh batsyatul kubro, hantaman keras yang diisyaratkan dalam Al-Quran, surat Ad-Dukhan, datangnya dari langit. Ya. Maka hantaman keras itu di dalam surat At-Tur disebut dengan ungkapan kisfan minas sama'i saqitan, bongkahan-bongkahan batu berjatuhan dari langit. Kalau di dalam hadis Nabi menyebutnya dengan istilah bintang berekor. Kalau di dalam era modern sekarang ini kita menyebutnya meteor, ya. Jadi meteor akan menghantam planet bumi yang menyebabkan great collision, hantaman keras, yang hantaman keras itu menimbulkan kabut asap sedemikian tebalnya sehingga
menyelimuti seluruh wilayah timur dan barat, kata Rasulullah SAW, selama 40 hari 40 malam. Dan ada athar yang mengisyaratkan bahwa peristiwa hantaman keras itu, bintang berekor jatuh itu, terjadi di bulan Ramadan. Dan kita tidak tahu Ramadan yang mana dia terjadi. Dan dia akan jatuhnya bintang berekor itu di wilayah timur, ya. Dan kita tinggal di timur, ya. Nah, dampak daripada dukhon dan hantaman keras itu yang pertama akan terjadi vast continental landslides, pembenaman bumi berskala benua, wilayahnya luas yang terbenam. Dan ini seiring dengan tanda besar berikutnya. Jadi dukhon itu diiringi dengan tanda besar berikutnya, yaitu khasfun bil masyriq, pembenaman bumi di timur, dan khasfun bil maghrib, pembenaman bumi di barat, ya. Kita tidak bermaksud memastikan, tetapi kita menduga wilayah yang akan terbenam seperti yang digambarkan dalam peta ini, ya. Jadi di sebelah timur wilayah yang terbenam mencakup wilayah yang luas segini, ya. Sedangkan di sebelah barat mencakup wilayah yang luas sebesar ini. Dari mana kita menduga ke arah situ? Dari hadis-hadis yang menceritakan tentang peperangan-peperangan yang akan terjadi di akhir zaman yang dipimpin oleh Al-Mahdi, di mana ghazawat, peperangan-peperangan itu tidak menyebut-nyebut beberapa negeri tertentu. Ya, salah satunya yang tidak disebut adalah negeri Indonesia, tidak disebut, ya. Karenanya pembenaman bumi di timur mencakup satu potongan peta yang kita sangat kenal dengannya, ya. Ini kita kenal, ya, wilayah ini. Kita tidak bermaksud memastikan, tetapi karena tidak disebut sama sekali dalam berbagai hadis-hadis mengenai peperangan di akhir zaman negeri yang namanya Indonesia, ya kita mencurigai karena sudah tenggelam, sudah terbenam, begitu. Begitu juga di samping Indonesia terbenam, Cina juga terbenam, ya. Cina tidak ada, Jepang tidak ada, Filipina tidak ada, Selandia Baru tidak ada, Australia tidak disebut-sebut, ya. Sama di sebelah barat juga begitu. Amerika nggak ada disebut-sebut dalam peperangan di akhir zaman. Yang disebut adalah Rum. Rum itu Eropa, ya. Jadi wilayah-wilayah yang disebut adalah Jazirah Arab disebut masih ada, Syam disebut bahkan menjadi pusat khilafah kelak nanti. Khurasan disebut. Khurasan itu wilayah yang mencakup Afghanistan, Pakistan, Asia Tengah, ya. Hind itu disebut, India masih disebut, ya. Mesir masih disebut, Habasyah masih disebut wilayah Afrika, ya. Rum masih disebut, ya, wilayah Eropa. Ini wilayah-wilayah yang disebut dalam peperangan-peperangan di akhir zaman, ya. Nah, jadi kesadaran kita bahwa akan terjadi vast continental landslides dan mencakup wilayah-wilayah tadi, ya, menyebabkan kita juga harus berpikir di antara proyek besar yang harus kita rancang dari sekarang adalah kita mendiskusikan dengan pasangan hidup kita, keluarga kita tentang hijrah, ya. Kita harus hijrah. Hijrah makani, hijrah secara geografis, bukan hijrah secara maknawi saja, secara moral, secara mental, secara intelektual, tapi kita juga perlu hijrah secara geografis. Sejalan dengan keharusan kita bergabung dengan pemimpin kita yang akan muncul di akhir zaman yang disebut dengan Al-Mahdi, yang kemunculannya itu proses registrasi awalnya di Mekah, ya, baiat itu di Mekah. Kemudian belakangan dia akan memimpin umat ini, bersama-sama umat ini memimpin khilafah di wilayah Syam. Nah, jadi kita harus punya agenda pemikiran, rancangan berhijrah ke Mekah. Kalau tidak sampai ke Mekah langsung, ya mungkin ke dekat Mekah, ya. Apa mungkin ke Jeddah, apa mungkin ke Madinah, apakah mungkin ke Abu Dhabi, apakah mungkin ke Qatar, apakah mungkin ke Oman, apakah mungkin ke Mesir, ya. Kalau Mesir agak rumit karena harus menyeberangi laut. Kalau wilayah-wilayah tadi masih satu daratan, ya. Ada yang berpikirnya ke Turki, cuma kalau ke Turki nanti nyeberangin Syamnya itu rumit, ya, karena sekarang sedang bergolak, ya. Tapi silahkan, yang penting menjauh dari timur, karena timur ini tidak ada jaminan akan tetap hadir gitu, ya. Yang kedua, akan terjadi significant depopulation,
pengurangan populasi planet bumi ini besar-besaran dikarenakan terjadinya peristiwa alam yang begitu dahsyat, hantaman keras dari langit. Bayangkan ya, batu seukuran 2 km garis tengahnya bergerak dengan kecepatan minimal 60.000 km per jam. Tentunya dia akan menimbulkan hantaman yang keras, ya, ledakan yang besar, dan dia bisa menewaskan banyak orang. Ya, secara teorinya, kalau jatuhnya di Jakarta misalnya, na'udzubillah, maka efeknya, kehancuran yang dia timbulkan itu radius 200 km. Semua orang dalam radius itu akan pasti tewas. Ya. Jadi penduduk Bogor, penduduk Bandung itu nggak ada harapan ya, kalau jatuhnya di Jakarta. Dan belum lagi tadi terjadinya landslide, ya, pemenaman bumi wilayah timur dan barat. Ini kan populasinya besar sekali. Populasi Cina saja sudah hampir 2 miliar. Atau mungkin sudah 2 miliar ya. Makanya mereka bernafsu mencari koloni baru seperti Indonesia. Populasi kita juga nggak kurang-kurang ramenya, Pak. 1/4 miliar. Atau sudah lebih barangkali sekarang. Mungkin sudah 300 juta penduduk Indonesia ya. Ini besar wilayahnya dengan populasi yang besar. Amerika pun begitu. Amerika Utara itu populasinya mungkin kalau di total sekitar 600 juta manusia. Mungkin sudah 1 miliar barangkali sekarang. Ya. Jadi besar sekali manusia yang akan mengalami kematian. Significant depopulation. Mungkin tinggal separuhnya dari 7 miliar sekarang ini, atau sepertiganya atau seperempatnya. Wallahu a'lam bishawab. Yang ketiga, akan terjadi global famine atau global starvation. Kelaparan secara mendunia. Dikarenakan matahari bersinar tetapi tidak bisa menembus kabut asap itu sehingga bumi, daratan tidak tersinari sinar matahari yang berakibat kepada kematian berbagai tanaman, tumbuhan, dan pohon-pohonan. Maka manusia dalam keadaan kelaparan. Karenanya ada asar yang mengisyaratkan bahwa menjelang jatuhnya bintang berekor itu umat manusia diperintahkan untuk stok makanan. Ya. Nah, kalau di mana-mana orang kelaparan, tentunya terjadi mode survival. Ya. Survival. Semua orang ingin survive. Dan itu kalau sudah terjadi, maka semuanya terlibat dalam struggle of the fittest. Siapa kuat dia dapat. Karenanya muncullah fenomena yang keempat, yaitu numerous killing, saling berbunuhan untuk memperebutkan makanan. Karenanya rekan saya yang juga peduli akhir zaman, yaitu Uzma, ya, sering mengingatkan bahwa umat Islam ini harus mulai punya rancangan pemikiran membangun kampung-kampung akhir zaman. Ya. Kampung akhir zaman itu kumpulan orang-orang beriman yang sevisi tentang akhir zaman, yang sudah mulai bersiap-siap untuk menghadapi kemungkinan terjadinya serangan perebutan makanan. Di kampung akhir zaman itu, para pemudanya harus dikumpulkan, dilatih, bela diri, dan seterusnya, supaya bisa menjaga kampung itu, ya, nyawanya, hartanya kampung itu dari serangan orang-orang luar. Gitu. Nah, yang terakhir, yang kelima, yang tentunya yang paling besar pengaruhnya kepada perubahan kondisi dunia adalah terjadinya shutdown of modern technology. Ya. Karena batu besar bergesekan dengan udara dengan kecepatan begitu tinggi pastinya menimbulkan induksi. Malah ada seorang ahli fisika yang pernah saya sampaikan hal ini mengatakan bukan saja gesekannya Ustadz, tetapi hantamannya itu sendiri menimbulkan dampak yang bisa-bisa merubah sifat besi. Jadi kata dia sifat besi nanti berubah karena hebatnya hantaman keras yang terjadi itu. Besi itu menjadi lengket. Sehingga instrumen-instrumen yang terbuat dari besi yang sedikit saja mengandung kerumitan itu menjadi tidak bisa berfungsi. Dia kasih contoh sepeda misalnya. Sepeda itu ada besinya tetapi rumit. Maka dia tidak bisa digunakan. Atau misalnya dia katakan bedil. Ya, bedil itu ada besinya. Pelatuknya segala macam itu. Nah, itu nggak bisa digunakan karena lengket. Lalu saya tanya, lantas bagaimana nanti peperangan-peperangan yang dipimpin Al-Mahdi diisyaratkan kita akan pakai pedang. Pedang kan dari besi. Kata dia pedang itu independen. Dia berdiri sendiri, dia tidak rumit. Sehingga pantas dia bisa digunakan katanya. Nah, tapi artinya secara ilmiah memang bisa dibayangkan
bahwa terjadi shutdown of modern technology, dan secara nas, secara dalil kita pun tahu Nabi sampai mengatakan 3 kali dalam statementnya di hadapan para sahabat berkenaan dengan hal ini, wa'udtum min haitsu bada'tum, wa'udtum min haitsu bada'tum, wa'udtum min haitsu bada'tum, dan kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala, dan kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala, dan kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala. Para sahabat tidak faham apa maksud Nabi dengan ungkapan ini 3 kali disampaikan. Karena mereka tidak pernah melihat apa yang kita lihat sekarang, yaitu kecanggihan teknologi. Sekarang kita lihat ada komputer, ada handphone, ada mobil, ada motor, ada pesawat udara, ya, ada satelit, ada listrik, ya. Ini kita lihat semua, Pak. Kita mendengar hadis ini bisa memahami kemungkinan itu. Para sahabat tidak bisa memahami. Mereka cuma amanah saja. Ini pesan dari Nabi, diteruskan ke generasi berikutnya sampai ke kita. Nah, kita yang menerima ini, kita bisa mengerti sekarang apa yang dimaksud oleh Nabi itu. Tapi setelah kita mengerti, mau apa? Mau kemudian mempercayainya sehingga kita mempersiapkan diri dan keluarga menghadapi era itu, ataukah kita mau menganggap angin lalu saja dengan meragukannya dan kemudian menghibur-hibur diri sendiri dengan mengatakan, wah, sudah canggih ini peradaban kita, masa iya kemudian akan hancur lagi? Ah, gitu. Padahal peradaban ini kan bikinan manusia, yang kalau Allah kehendaki tentu kapan saja Allah bisa mengakhirinya. Gitu. Karenanya Syekh Mubayyad dalam kitab Ensiklopedia Akhir Zaman ketika menyebut-nyebut tentang macetnya teknologi canggih ini, dia mengatakan shutdown of modern technology bukan suatu hal yang buruk bagi umat Islam. Ini suatu hal yang baik buat umat Islam, kata dia. Karena apa? Karena begitu terjadi shutdown of modern technology, umat Islam di mana-mana tiba-tiba bisa istirahat dari perlombaan yang nggak berujung pangkal itu, Pak. Perlombaan ingin mengalahkan pihak Barat dalam hal kecanggihan teknologi. Ya. Jadi pada akhirnya kita harus berhenti, Pak. Nyuruh-nyuruh anak kita, kamu belajar yang bagus ya supaya bisa mengejar teknologi orang Barat gitu. Percuma, Pak. Nggak bisa. Dan nggak akan rela orang-orang kafir Barat itu mengizinkan kaum muslimin mengejar ketertinggalan, apalagi mengalahkan mereka dalam urusan penguasaan teknologi. Tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin. Kita punya 1000 Habibi, kita kirim 500 ke Amerika, 500 ke Eropa, pulang-pulang mereka tidak mungkin bisa memiliki pengetahuan teknologi yang lebih canggih dari Barat. Tidak mungkin. Karena tidak akan diberitahu sama mereka seluruhnya. Boro-boro begitu. Begitu ada negeri muslim, tampaknya sudah mulai berpikir bikin pembangkit tenaga nuklir, pasti dihalang-halangi. Ini dunia tidak fair. Maka justru shutdown of modern technology bisa kita katakan sebagai sebuah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal sisanya bagaimana kita menyesuaikan diri menghadapinya. Gitu. Karenanya Ibnu Mas'ud sampai mengatakan dalam sebuah athar beliau, bahwasanya di zaman Al-Mahdi nanti kondisi dunia itu perniagaan putus, jalan-jalan putus, ya. Tidak seperti sekarang. Sekarang perniagaan itu sangat semarak, bisnis itu semarak sekali sekarang. Saking semaraknya kita bisa berbisnis dari rumah, Pak, karena ada internet, ya, online bisnis, ya, bisa kita kembangkan. Tapi nanti begitu macet teknologi canggih, bisnis putus, ya. Jalan-jalan putus, komunikasi putus. Ya. Nah, karenanya kita sekarang ini berada pada sebuah persimpangan jalan antara kita harus segera mengejar upaya-upaya persiapan supaya kalau itu terjadi kita bisa terus, ya, mengikuti perjalanan perjuangan Islam ini, atau kita tiba-tiba dikejutkan dengan sebuah keadaan yang sudah berubah dan kita belum melakukan langkah-langkah persiapan apapun, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ini nas tentang jatuhnya di bulan Ramadan, ya. Ini dari seorang tabi'in, Kasur bin Murrah al-Hadrami. Tanda bencana pada bulan Ramadan adalah sebuah tanda di langit. Sesudahnya adalah perselisihan di kalangan manusia. Jika kamu mendapatinya, maka perbanyaklah persediaan makanan sekuat kemampuanmu. Ya, ini isyarat tentang peristiwa Dukhan diawali dengan jatuhnya bintang berekor atau batu dari langit atau meteor di bulan Ramadan. Sedangkan lokasinya berdasarkan sebuah athar dari sahabat Ka'ab radhiyallahu anhu,
bintang berekor itu jatuhnya di wilayah timur. Dan bintang yang dilemparkan seperti anak panah yang menyerbu dari langit diiringi suara keras hingga jatuh di wilayah timur, dan malapetaka dahsyat menimpa manusia akibat terpaan bintang itu. Ya, jadi di sini ada beberapa hal yang bisa kita garis bawahi, bahwa bintang itu dilemparkan seperti anak panah yang menyerbu dari langit, berarti jumlahnya lebih dari satu. Ya. Terus yang kedua, diiringi suara yang keras. Kenapa suara yang keras? Karena kecepatannya yang begitu tinggi, melebihi kecepatan suara. Dan kita tahu suatu benda kalau bergerak melebihi kecepatan suara, dia akan menimbulkan supersonic effect. Ya, kayak pesawat militer yang begitu kencang terbang di atas kepala kita, setelah hilang dari penglihatan kita, tiba-tiba kita dengar ada suara dentuman keras, ya, dum gitu. Itu bukan karena pesawat itu menabrak gunung atau bukit, tetapi karena memang begitulah rumus ilmiahnya. Kecepatannya melebihi kecepatan suara, dia menimbulkan suara dentuman keras. Ya, ini juga demikian. Ya, bintang berekor itu bergerak dengan kecepatan yang begitu tinggi sehingga manusia nantinya akan mendengar suara yang keras. Hingga jatuh di wilayah timur, maka malapetaka dahsyat menimpa manusia akibat terpaan bintang tersebut. Ya. Baik, ini semua mukaddimah yang sudah kita bahas pada waktu-waktu yang lalu. Nah, sekarang kita mulai memasuki pertanyaan yang sangat mendasar ini. Madza na'mal al-an? What must we do in the meantime? Apa yang mesti kita kerjakan sementara waktu ini? Apa petunjuk Nabi Muhammad SAW bagi umatnya yang hidup di era badai fitnah di akhir zaman? Kita kembali lagi mengangkat hadis yang sudah kita angkat pada pembahasan mengenai keluarga beriman. Sahabat Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma berkata, saat kami bersama Rasulullah SAW, Nabi menyebutkan tentang fitnah. Kemudian Nabi bersabda, jika kalian melihat manusia telah rusak janji-janji mereka dan telah luntur amanah mereka, sementara mereka begini, Nabi mengisyaratkan jari jemarinya dianyam, ya, yang menandakan masyarakat menjadi kusut. Maka Abdullah langsung bangkit ke arah Nabi seraya bertanya, semoga Allah menjadikan aku sebagai tebusanmu. Apa yang harus kulakukan pada saat seperti itu? Maka Nabi mengarahkan Abdullah bin Amr bin al-As dengan 6 petunjuk. Ya. Yang pertama kata Nabi, alzam baitak, fokus pada rumahmu, keluargamu. Yang kedua, amlik alaika lisanak, jaga lisanmu, ucapan-ucapanmu. Dan ucapan kita hari ini termasuk lewat benda ini, ya. Ini ucapan kita hari ini, ya, lewat sosial media. Ya, apa yang kita tulis itu pada dasarnya apa yang kita ucapkan, apa yang kita nyatakan. Yang ketiga kata Nabi, khudz bima ta'rif, kerjakanlah yang kamu ketahui. Be professional. Kira-kira begitu. Yang kamu ketahui itu yang kamu kerjakan. Lalu yang keempat kata Nabi, da' ma tungkir, tinggalkan yang kamu pungkiri. Yang kamu nggak kuasai, nggak mengerti, jangan sok-sok terlibat di dalamnya. Sebagaimana hadis yang lain dikatakan, min husnil islamul mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah dia meninggalkan perkara yang dia nggak ada guna terlibat di dalamnya. Terus yang kelima keenam ini yang agak unik, ya, nuansanya agak bernuansa individualis, egois. Gitu. Nabi mengarahkan yang kelima, alaika bi amri khassati nafsika, hendaknya kamu urus perkara khusus dirimu. Dan yang keenam, bahkan kata Nabi, da' angka amrul ammah, tinggalkanlah perkara orang banyak, perkara umum. Jangan sok heroik ingin menyelesaikan perkara orang banyak. Kenapa? Karena dalam era seperti itu, era fitnah seperti itu, kalaupun kita mau menjadi hero di tengah masyarakat, syaratnya harus menjadi hero yang tidak boleh menggunakan petunjuk Allah. Apa gunanya? Ya kan? Apa gunanya kita jadi hero, penyelamat terhadap masyarakat yang sedang kusut, kalau justru kita tahu solusinya petunjuk Allah, tapi nggak boleh dipakai.
Karena memang sistemnya melarang. Gitu. Dan itulah alasannya kenapa sewaktu Nabi tinggal di Mekah, ketika para sahabat masih di dalam fase minoritas, tertindas dan terbatas ruang geraknya, Nabi ditawarkan menjadi pemimpin, menjadi juru selamat masyarakat. Tapi Nabi menolak. Ya. Karena memang babak keempat di mana kita hidup sekarang ini, sesuai dengan skema periodisasi ini, kita kan sekarang di sini Pak, di babak keempat ini, era mulkan jabrian, era para penguasa yang memaksakan kehendak, mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Ya. Kita ini terpuruk di bawah garis merah. Garis merah ini garis yang membedakan kalau di atas posisi umat Islam sedang berjaya, kalau di bawah garis merah sedang kalah, sedang runtuh. Nah kita sekarang sedang runtuh Pak, perjalanan kita di bawah. Dari 5 babak perjalanan sejarah umat Islam, cuman ada 2 posisi yang kita di bawah garis merah, yaitu babak keempat di mana kita hidup sekarang, dan babak pertama Said A. Babak pertama Said A itu artinya babak pertama ketika Nabi yang memimpin sebelum hijrah ke Madinah, masih di Mekah. Itu adalah kondisi yang mirip dengan kondisi kita sekarang, Pak. Sebab yang memimpin masyarakat Quraisy waktu itu adalah kaum kufar, kaum musyrikin. Para sahabat harus bersabar menghadapi situasi yang begitu penuh dengan kekufuran, kemaksiatan, kemungkaran, kezoliman, ya. Mirip kayak kita sekarang. Yang membedakan cuman skalanya. Dulu skala yang dihadapi oleh Nabi dan para sahabat di Mekah sebatas skala kota Mekah atau maksimal skala Jazirah Arab. Tapi kita sekarang skalanya skala apa? Skala dunia. Bayangkan. Ditambah lagi penguasa dunia ini diizinkan Allah diberikan kenikmatan-kenikmatan kecanggihan teknologi, kecanggihan peradaban. Ya. Sehingga semua kecanggihan itu mereka gunakan untuk semakin memperkokoh kekufuran mereka, kemaksiatan mereka, kemungkaran mereka, kezoliman mereka. Gitu. Tapi kira-kira sama keadaan kita dengan keadaan Nabi dan para sahabat sebelum hijrah ke Madinah. Ya. Terus para sahabat kerjanya ngapain? Para sahabat kerjanya 2. Yang pertama, mengokohkan iman dan tauhid mereka. Sama yang kedua, berdakwah. Mengajak orang-orang yang tadinya musyrik, yang tadinya tenggelam dalam jahiliyah untuk hijrah menjadi seorang muwahhid, menjadi ahli tauhid. Menjadi seorang muslim. Kan itu kerjanya sewaktu di Mekah. Dan sedemikian gigihnya para sahabat melakukan pekerjaan itu, sehingga hari demi hari muncullah orang-orang musyrik yang taubat menjadi muslim, menjadi muwahhid. Akhirnya geram juga penguasa Quraisy. Saking geramnya mereka mengajak negosiasi Nabi Muhammad SAW. Mereka mengatakan, ya Muhammad, apa sih yang bisa membuat engkau dan pengikutmu berhenti berdakwah? Apakah engkau mau menjadi penguasa? Kami akan tempatkan engkau pada posisi tertinggi sebagai penguasa di kota Mekah ini. Jadi raja, gitu kan. Nabi terima enggak? Nabi terima enggak posisi itu? Nabi tidak terima. Kenapa Nabi tidak terima? Karena Nabi tidak mau meninggalkan dakwah, tidak mau meninggalkan penawaran solusi berupa petunjuk Allah kepada umat ini. Gitu. Nabi nggak bilang gini, oke, saya jadi raja tapi syaratnya apa? Harus menggunakan Quran dan Sunnah. Nggak ada kan Nabi bilang gitu. Karena memang prosesnya nggak begitu. Proses untuk kita meraih kejayaan itu 3 intinya. Alladzina amanu wahajaru wajahadu. 3 ini. Kokohkan iman, laksanakan proses hijrah, dan pada akhirnya mempersiapkan diri dan umat ini untuk memiliki kekuatan sehingga bisa melakukan al-jihadu fi sabilillah. Itu juga yang kita lakukan sekarang. Sekarang ini kita harus kokohkan iman-iman kita sehingga kita tidak mau memiliki iman yang kontaminatif, yang mengalami proses kontaminasi, campur aduk, ya kan? Kita mau iman kita yang murni, walaupun di tengah kekotoran zaman ini, kerusakan zaman ini, tapi kita mau iman yang murni. Iman yang dikatakan dalam surat Al-Baqarah 256 harus mengandung 2 pilar. Faman yakfur bittaghuti
wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Barang siapa kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah, sungguh dia telah berpegang pada urwatil wusqa, buhul tali yang amat kokoh, lan fisamalaha, yang tidak akan pernah putus. Para ulama salaf ketika mengartikan buhul tali yang amat kokoh ini, ada yang menyebutnya kalimat la ilaha illallah, ada yang menyebutnya agama Islam, ada yang menyebutnya Al-Quran, ada yang menyebutnya iman, ya. Tapi intinya adalah ya berpegang pada ya agama Allah, ya. Jadi yang namanya berpegang pada tauhid, kepada agama Allah ini harus mengandung dua pilar. Pilar mengkufuri tagut di satu sisi, dan pilar mengimani Allah di lain sisi. Nah, Nabi SAW tidak mau menjadi pemimpin di kota Mekah ketika aturan mainnya itu masih memberlakukan aturan main tagut. Nggak mau Nabi. Apalagi disuruh berhenti berdakwah. Nah, inilah pada hakikatnya yang terjadi sekarang. Kita umat Islam boleh ikut-ikutan perlombaan menjadi pemimpin di masyarakat, tapi syaratnya si pemimpin itu tidak boleh menyatakan Quran dan Sunnah sebagai aturan main. Itu syaratnya. Makanya orang-orang yang mengerti tidak akan mau ikut dalam perlombaan itu, Pak. Karena apa? Itu perlombaan yang sia-sia. Lebih baik kita serius mempersiapkan diri dan keluarga menghadapi kedatangan the certified leader, pemimpin yang dapat sertifikasi dari Allah dan Rasulnya, yang kita cukup yakin nggak lama lagi akan muncul, Pak. Tenimbang kita terus-menerus ikut dalam permainan mencetak uncertified leaders, ya kan? Pemimpin yang nggak ada sertifikasinya, yang ujung-ujungnya bikin kita kecewa lagi. Gitu. Karena apa? Karena kita harus memandang kepemimpinan dalam Islam dengan dua sisi, Pak. Sisi yang pertama, ini sisi yang lebih penting, software leadership-nya. Kepemimpinan dalam hal software-nya, apa itu? Quran dan Sunnah. Nggak boleh ditawar-tawar, ini harga mati, Pak, buat kita. Buat kita, kepemimpinan yang nggak boleh ditawar-tawar adalah pemberlakuan Quran dan Sunnah. Di mana dalilnya? Dalilnya surat An-Nisa 59. Silahkan dicatat. Silahkan dibaca kitab Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir tentang surat An-Nisa 59. Jelas di situ. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhiri dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan para pemimpin di antara kalian. Kemudian kalau kalian berselisih pendapat tentang suatu perkara, kembalikanlah urusannya kepada Allah dan Rasulnya. Apa kata Ibnu Katsir tentang makna dari kembali pada Allah dan Rasulnya? Maknanya adalah kembalikanlah kepada rujukan kitabullah dan sunnah. Terus kata Allah selanjutnya apa? In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kalian beriman pada Allah dan hari akhir. Jadi itu syarat, Pak. Syarat harga mati. Bahwa kita hanya mau memiliki pemimpin, yang pemimpin itu secara terang-terangan dari hari pertama menyatakan, aku akan menyelesaikan semua perkara dengan cara kembali pada Allah dan Rasulnya, Quran dan Sunnah. Hari ini boleh nggak begitu, Pak? Boleh nggak begitu hari ini? Boleh nggak? Justru itu syarat yang harus ditinggalkan sekarang ini. Sama persis kayak di zaman Mekah waktu itu. Makanya Nabi nggak mau. Coba kalau Nabi logikanya kayak kebanyakan kita sekarang, Pak. Ya pasti Nabi rebut itu. Oh mantep nih, kita rubah dari atas kan gitu. Ya. Perubahan itu bukan dari atas, Pak, dari hati perubahan. Bukan dari atas. Kita juga tahu, Pak, bahwa sekumpulan orang nggak bisa kita rubah hanya dengan daftar aturan main gitu, petunjuk langsung, aturan, hukum, undang-undang gini, nggak bisa, Pak. Ada proses pendidikan yang harus dialami manusia. Gitu. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, Ibnu Katsir menegaskan, kalau tidak demikian berarti masyarakat itu tidak beriman pada Allah dan hari akhir. Bayangkan, serius sekali kan masalahnya, serius sekali. Nah ini yang disebut dengan software leadership. Kepemimpinan di bidang software yang nggak boleh ditawar-tawar. Nah, ada lagi satu sisi lain namanya hardware leadership.
kepemimpinan dalam hal hardware-nya, figurnya, tokohnya, sosoknya. Nah, kita sekarang sibuk dengan nomor 2 ini, Pak. Nyari sosok aja terus kerja kita. Padahal kita tahu siapapun sosoknya, ujung-ujungnya tidak boleh memberlakukan sisi yang pertama. Tega amat sih. Apa nggak kasihan kita sama orang itu? Kita haruskan dia memimpin, tapi sambil kita kasih tahu sama dia, nggak boleh pakai Quran dan Sunnah ya, ingat ya. Gitu. Tega amat. Gitu. Nah, karenanya saudaraku rahimakumullah, kembali kepada masalah tadi, Nabi SAW jelas-jelas mengatakan kepada Abdullah bin Amr bin Al-As bahwasanya menghadapi era fitnah, banyak orang ingkar janji, banyak pejabat amanahnya sudah nggak karuan, masyarakat sudah rumit, sudah kusut kayak begini, ya kan? Urus perkara khusus dirimu, tinggalkan perkara orang banyak. Dan pengertian urus perkara dirimu bukan berarti kita nggak bertetangga, kita nggak bersilaturahim dengan kerabat kita, itu jalan terus, Pak. Cuma kita nggak ikut-ikutan di dalam proses ingin menjadi hero, formal hero, ya nggak perlu, Pak, nggak perlu itu. Ya. Karena apa? Wasting time. Kita maunya terlibat dalam hal-hal yang sudah jelas saja memberikan dampak nyata. Gitu. Nah, jadi apa saja yang harus kita lakukan? Sebagian dari what must we do in the meantime ini beririsan dengan tema tentang keluarga beriman. Ya. Pertama, kita harus berjuang menegakkan akidah yang benar dan mendakwahkannya. Ya. Jadi ini tema yang nggak pernah Anda boleh anggap sudah usang. Tema tentang akidah ini, tentang tauhid ini. Kenapa? Karena begitulah Nabi mengarahkan para sahabat. Nabi mengatakan kepada para sahabat, jadidu imanakum, perbaharuilah iman-iman kalian. Para sahabat kaget mendengar itu, sehingga mereka bertanya, wa kaifa ya Rasulullah, bagaimana caranya kami memperbaharui iman kami? Kata Nabi, aksiru zikra la ilaha illallah. Perbanyaklah kalian mengingat-ingat, mengunyah-ngunyah, memaknai, menghayati, mengkaji makna dari la ilaha illallah. Nah, jadi ini perkara yang harus kita terus lanjutkan. Ya. Jangan dorong anak kita memperbanyak amal sementara tauhidnya belum mantap. Lebih baik benahi dulu tauhidnya sebelum anak kita beramal. Karena jangan sampai dia beramal tanpa fondasi tauhid iman yang benar. Sekarang ini banyak yang terjebak, udahlah yang penting kita kerja aja, amal aja gitu, yang banyak gitu. Padahal dia harus bertanya, apa benar tauhidnya sudah benar? Apa benar dia sudah mengkufuri tagut dalam pengertian seluas-luasnya? Karena tagut itu bukan hanya tagut small, ada tagut medium, ada tagut large, ada tagut extra large ya. Ada tagut lokal, ada tagut regional, ada tagut internasional. Tagut itu banyak, Pak. Ada tagut berupa wujud manusia, ada tagut berupa sistem, ada tagut berupa konsep ya. Semua harus dikufuri. Kita tidak boleh mengkufuri tagut A tapi tagut B kita terima, enggak bisa. Gitu. Makanya dalam Islam nggak ada ceritanya kita berjuang untuk menjatuhkan penguasa, gitu kan? Ya, begitu dijatuhkan yang muncul penguasa baru yang tagut juga, gitu, ya kan? Percuma. Gitu. Kita inginnya la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang kita tunduk kepadanya, kita patuh kepadanya, illallah, selain daripada Allah. Gitu. Makanya banyak yang karena nggak mengerti, terus saja mengatakan, yang penting pokoknya Ustaz kita perbanyak aja orang muslim di gedung itu. Nanti juga berubah Indonesia. Gitu. Nggak bisa. Kenapa? Karena seolah-olah ada anggapan selain Allah, ada pihak yang juga harus dijadikan tempat kita menyepakati. Padahal tidak perlu, kita menyepakati dengan Allah. Kita teken kontrak hidup mati dengan Allah. Gitu. Jadi nggak pantas gitu loh. Urusan minuman keras di voting itu nggak pantas. Gitu. Nah, tetapi dengan sistem dunia sekarang ini, ada sekumpulan manusia yang dianggap paling mewakili seluruh masyarakat luas, berhak untuk menentukan lewat voting, ya kan, apakah minuman keras itu sah apa tidak. Gitu. Ini kan nggak benar, Pak. Ini namanya tidak la ilaha illallah. Kalau kita la ilaha illallah, Allah langsung yang menjadi tempat kita menyatakan, saya ridho ini dengan ini semua ya Allah. Dan saya tidak ridho dengan yang kau nyatakan haram. Gitu. Tapi dalam sistem dunia sekarang, Pak, kita seolah-olah harus berkompromi dengan kebatilan, dengan keharaman ini. Ya, suatu hal yang sudah selesai kalau dalam sistem Islam. Dalam sistem Islam, majelis syuro itu
kumpulan orang yang tidak lagi perlu voting tentang hal yang sudah jelas halal haramnya. Sekumpulan orang yang tidak perlu lagi membicarakan tentang hukum mana yang kita mau pakai. Hukum sudah selesai. Yang harus mereka bicarakan adalah bagaimana mengimplementasikan hukum itu, yaitu hukum Allah. Tapi kan dalam sistem, nah makanya poin yang kedua adalah mempelajari urgensi tauhid al-hakimiyah dan mengajarkannya kepada orang lain. Tauhidul hakimiyah itu artinya apa? Tauhid mengesahkan Allah dalam hal peranan Allah sebagai hakim, sebagai yang memutuskan semua perkara. Ini sangat penting, Pak. Hari ini banyak umat Islam yang menyangka urusan keputusan itu boleh diserahkan kepada selain Allah juga. Nauzubillah min dzalik, ya. Ingat ya, saya sering membahas tentang perlunya kita mewaspadai nawaqidul iman, hal-hal yang bisa membatalkan iman. Nah, salah satu yang bisa membatalkan iman adalah seorang mengaku muslim, rela tunduk pada hukum yang bukan hukum Allah. Itu membatalkan iman loh, jangan main-main. Tapi Ustadz, hukum yang berlaku di negeri kita bukan hukum Allah. Memang iya. Berarti syaratnya apa? Syaratnya nggak boleh ridho. Gitu loh. Kita belum bisa rubah, oke. Tapi kenapa ridho? Emangnya pernah kita dibolehkan ridho dengan kemungkaran? Nggak pernah. Makanya Nabi sampai mengatakan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyir bi yadihi. Barang siapa lihat kemungkaran, ubah dengan tangan. Fa illam yastati fa bi lisanih. Kalau nggak sanggup merubah dengan tangan, rubah dengan lisan. Rubah dengan lisan itu ada skala maksimalnya, ada skala minimalnya. Skala maksimalnya apa? Datengin penguasa tertinggi, nyatakan pada dia, hai penguasa zalim, kembalikan hukum kepada Allah Ta'ala. Itu yang terbaik. Itu yang kata Nabi, afdalul jihad qaulul haqqi inda sultanin jair. Seutama-utamanya jihad adalah ucapan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Ya. Tapi kalau nggak sanggup melakukan itu, setidak-tidaknya ajarkan masyarakat bahwa yang ma'ruf itu ma'ruf, yang mungkar itu mungkar. Jangan malah ngajarkan ke masyarakat, iya pemimpin kayak gini tetap kita harus taati, ini pemimpin zalim nggak apa-apa, tapi dia ulil amri kita tetap harus mentaati. Ini kacau, ini kacau. Kita harus didik umat ini mengerti yang ma'ruf itu ma'ruf, yang mungkar itu mungkar. Bahwa kita belum bisa merubah yang mungkar itu lain perkara. Makanya ada tahapan-tahapan. Nggak sanggup dengan tangan, ya dengan lisan. Nggak sanggup dengan lisan, kata Nabi, masih ada pilihan yang terakhir. Fa illam yastati fa bi qalbih. Kalau nggak sanggup juga dengan lisan, maka dengan hati. Pengertian dengan hati itu apa? Ingkari dalam hati. Wa dzalika adhaful iman. Dan yang demikian itu selemah-lemahnya iman. Di hadis yang lain sampai dikatakan, kalau itu saja nggak ada iman sama sekali walaupun seberat biji sawi. Ngerti ya Pak? Jadi kita umat Islam ini harus punya perasaan nggak ridho dengan keadaan ini. Harus. Nggak boleh kita ridho dengan keadaan kemungkaran yang sedang berlangsung. Bahkan kita harus mengkufuri, membaroi, berlepas diri dari seluruh yang ada sekarang ini. Babak keempat ini Pak, babak mulkan Jabrian ini, ya. Kalau Ahmad Thompson, penulis Muslim berkebangsaan Inggris, bahkan menyebut babak keempat ini sebagai babak di mana sistem dunianya disebut dengan sistem Dajjal. Kita harus kufuri sistem Dajjal ini Pak. Nggak boleh kita punya kompromi sedikit pun dengan sistem Dajjal ini. Kenapa? Karena batil, ini batil. Makanya hadis tentang munculnya Al-Mahdi, salah satunya dikatakan bahwa Al-Mahdi itu yamla'ul ardo qistan wa adlan kama muli'at jawran wa zulman. Kemunculan Al-Mahdi akan membawa kepada keadilan merata di muka bumi ini, menggantikan kegelapan, kezaliman yang merata di muka bumi ini. Ya. Jadi dia memindahkan kita dari babak keempat ke babak kelima. Babak keempat ini babak di mana kita hidup sekarang, penuh kezaliman, ya, penuh kemungkaran, penuh kemaksiatan, untuk berpindah ke babak kelima, khilafah ala minhajin nubuwah nanti, penuh keadilan, penuh kejujuran, penuh kejayaan. Gitu. Jadi turning point, ya, titik balik. Nah, sebelum kita hidup bersama Al-Mahdi, sekurang-kurangnya mental kita harus mental seperti pasukan Al-Mahdi. Katanya mau gabung sama Al-Mahdi, tapi mentalnya masih mental tawar-menawar dengan babak keempat. Ya nggak mungkin kita dipercaya sama Allah menjadi bahagian dari pasukan Al-Mahdi. Kalau mau jadi bagian dari pasukan Al-Mahdi, dari sekarang pun mental kita sudah harus mental yakfur di babak keempat, wa yu'min di babak kelima. Gitu.
kufuri babak keempat ini, imani babak kelima sebagai babak yang benar. Ya, mungkin saya perlu ingatkan lagi ya, bahwa hadis periodisasi ini menyadarkan kita jumlah total babak umat Islam berapa babak, Pak? 5. Kita di babak keberapa sekarang? Babak keempat. Babak keempat, satu-satunya pasangannya yang mirip itu babak pertama Said A. Babak pertama totalnya 23 tahun. Nabi diangkat jadi nabi usia 40, wafat usia 63. Berarti di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Ya. 13 tahun di Mekah. Ya, para sahabat itu terzolimi. Kriminalisasi, marginalisasi mereka alami setiap hari. Itu sama kayak kita sekarang. Tapi karena mereka generasi terbaik, mereka cukup mengalaminya 13 tahun. Nah, kita sekarang mengalaminya sudah berapa lama? Kita mengalami ini sudah sejak tahun 1342 Hijriah. Semenjak runtuhnya rumah kita. Rumah kita namanya apa? Khilafah. Itu rumah kita, Pak. Bapak sadar nggak bahwa itu rumah kita? Rumah yang dapat IMB dari Allah Ta'ala. Sekarang kita nggak punya rumah. Semenjak umat Islam runtuh rumahnya tahun 1342 Hijriah 1924, belum lama, Pak, belum ada 100 tahun yang lalu. Kalau pakai takaran takaran Hijriah baru 97 tahun. Nanti 3 tahun lagi 1442 persis 100 tahun. Kalau pakai takaran Masehi nanti 2024 baru persis 100 tahun. Sekarang kita 2018, masih 6 tahun lagi. Tapi coba lihat betapa umat Islam sudah mengalami penyakit lupa tentang nikmatnya hidup di bawah naungan rumah ini. Coba bayangkan, kita ini hidup tanpa rumah cuma sebentar, Pak, nggak lama. Dulu 13 tahun, waktu babak pertama, sekarang belum ada 100 tahun, 90 sekian tahun. Terus tiba-tiba sekarang, karena kita dulu nggak punya rumah, kayak gelandangan gitu kan, terus akhirnya kita terpaksa bikin bedeng-bedeng. Bedeng Indonesia, bedeng Malaysia, bedeng Mesir, bedeng Pakistan, ya kan? Kan bedeng-bedeng ini, Pak. Baru juga tinggal di bedeng, belum ada 100 tahun, keenakan. Teriak-teriak bedeng harga mati. Gitu. Aneh kan? Aneh banget. Gitu. Makanya musuh Islam, ngelihat itu, umat Islam rupanya cocok tinggal di bedeng. Udah, dibikin lembaga resminya. Rumah yang tidak punya IMB dari Allah Ta'ala. Ilegal. Namanya PBB, Perserikatan Bedeng-Bedeng. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kita akan masuk ke babak kelima. Tegak lagi rumah kita, ya, dapat langsung IMB dari Allah Ta'ala. Ya, kalau kita tinggal di rumah, Pak, kita itu panas nggak kepanasan, hujan nggak kehujanan. Tapi begitu kita tinggalnya bukan di rumah, Pak, ya, kita panas kepanasan, hujan kehujanan. Makanya sekarang bengek akidah, bengek akhlaknya banyak banget. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ini penting kita sadari supaya kita di dalam melangkah menuju persiapan babak kelima ini, kita dengan mentalitas yang sudah klop gitu dengan pasukan Al-Mahdi. Ya. Kalau kita masih mentalitas di babak keempat begini, Pak, ya kan, merasa masih bisa main-main di babak keempat ini, ya kasihan banget. Terus mau gabung dengan Al-Mahdi, ya nggak connect dong. Padahal kan hadisnya jelas, al-arwahu junudun mujannadah, fama ta'arafa minha talaf wa ma tanakaru minha ikhtalaf. Ruh-ruh manusia diciptakan Allah seperti prajurit berbaris. Mana yang saling kenal akan dipersatukan, dipertemukan, dan mana yang saling mengingkari akan dipisahkan. Nah, ruh orang-orang ahli tauhid yang murni tauhidnya, yang benar-benar yakin bahwa hidup itu harus dibawa naungan aturan Allah Ta'ala semata, dengan tatanan kehidupannya juga direstui oleh Allah Ta'ala, ya tidak mungkin bisa ketemu dengan orang-orang yang masih bisa main-main dengan aturan tatanan bikinan orang kafir. Nggak mungkin, nggak ketemu itu. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, praktekkan al-wala wal-bara dan ajarkan kepada orang lain. Nah, ini juga termasuk ilmu yang banyak orang sekarang tidak terlalu peduli dengannya. Padahal wala wal bara ini bagian dari konsekuensi langsung dari tauhid. Al-wala wal bara, menyerahkan loyalitas dan berlepas diri, merupakan salah satu konsekuensi utama dari kalimat tauhid yang diikrarkan seorang hamba yang beriman. Al-wala kira-kira definisinya adalah loyalitas, kesetiaan kepada Allah dan siapapun yang loyal kepada Allah. Sedangkan bara adalah berlepas diri dari tagut, syaitan,
dan siapapun yang wala kepada syaitan. Gitu. Al-wala wal bara, salah satu prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, cinta karena Allah dan benci juga karena Allah. Mencintai dan memberikan wala, loyalitas kepada kaum mukminin, ahli tauhid la ilaha illallah, dan membenci kaum musyrik dan kafir serta bara, berlepas diri dari mereka. Ya. Ada hadisnya dari Al-Bara bin Azib berkata, kami pernah duduk di sisi Rasulullah SAW, kemudian Nabi bertanya, ya, Ayyu ural islami awsat, kata Nabi. Syariat Islam manakah yang paling pokok, yang paling inti, yang paling utama? Seorang sahabat menjawab, salat. Kata Nabi, bagus. Lalu apakah selanjutnya? Yang lain lagi menjawab, zakat. Kata Nabi, bagus. Lalu apa setelah itu? Yang lain lagi menjawab, saum, puasa. Kata Nabi, bagus. Kemudian apalagi setelah itu? Yang lain lagi menjawab, jihad. Dan lagi-lagi Nabi bersabda, bagus. Lalu apalagi setelah itu? Nggak ada lagi yang menjawab. Akhirnya Nabi sendiri menjawab, inna awsata ural imani an tuhibba fillahi wa tubghidha fillah. Sesungguhnya intisari atau pokok dari iman itu adalah engkau cinta sesuatu karena Allah dan engkau membenci sesuatu juga karena Allah. Ya. Ini prinsip, Pak. Prinsip. Makanya tidak mungkin seorang muslim yang ngerti wala wal bara menyuruh-nyuruh kita berwala kepada pihak yang barok kepada Allah. Nggak mungkin itu. Nggak ketemu itu. Udah kelihatan nih ada pihak yang terhadap agama Allah tuh dia main-main. Dia mengejek. Dia menganggap remeh gitu ya. Kita disuruh wala sama dia. Nggak mungkin, Pak. Itu bukan ajaran Islam. Ajaran Islam tuh menyuruh kita mau nyerahkan loyalitas kepada pihak yang juga loyal kepada Allah. Kalau pihak yang nggak loyal sama Allah justru loyal sama setan, ngapain kita serahkan loyalitas kita kepada dia? Ya toh? Ini kan logika sederhana, Pak, dalam hal memahami tauhid. Tapi hari ini, Pak, ini syubhat besar. Ini syubhat besar hari ini. Ada kalangan yang ngaku paling ngerti Islam, ya, nyuruh-nyuruh kita terhadap penguasa yang sudah jelas zalim, sudah jelas tidak peduli dengan syariat Allah, sudah jelas kerjanya menghina para ulama, mengkriminalisasi para ulama. Kita disuruh taat sama itu. Bagaimana ceritanya? Ya. Ini nggak kelop dengan wala wal bara. Makanya ayat-ayat tentang urusan ini banyak sekali dalam Al-Quran. Terutama gambarannya langsung sudah di akhirat nanti. Betapa menyesalnya orang-orang yang menyerahkan loyalitas kepada orang-orang yang seharusnya kita nggak loyal kepadanya. Menyesal mereka di akhirat. Di antaranya surat Al-Ahzab ayat 66 sampai 68 ya. Saya harus perlihatkan rangkaian ayat ini karena ini ayat sangat amat cocok dengan tema kita sekarang ini. Ya, sebentar. Surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat ke-66 sampai 68. Apa kata Allah? Yauma tuqallabu wujuhuhum finnari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na rasula. Pada hari ketika muka penghuni neraka dibolak-balikan dalam api neraka, mereka berkata, alangkah baiknya andai kata kami dulu taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Jadi penghuni neraka digambarkan sedang disiksa dengan cara mukanya dibolak-balik di api neraka kayak sate gitu, Pak. Sate itu kan supaya matang seluruhnya kan dibolak-balik gitu. Nah, dalam keadaan sedang tersiksa begitu, mereka mengungkapkan penyesalan mereka. Aduhai, alangkah baiknya dulu di dunia kami taat pada Allah dan taat pada Rasul. Mereka menyesal. Gitu. Dan kalau ayat ini berdiri sendiri begini, Pak, kita tahu, oh, kunci supaya kita nggak masuk neraka adalah pastikan hidup di dunia ini selalu taat pada Allah dan taat pada Rasul. Kan begitu pesannya intinya dari Allah. Tapi Allah ingin mengajarkan pesan lain, Pak. Allah ingin menerangkan kenapa mereka dulu di dunia nggak taat pada Allah dan tidak taat pada Rasul. Dijelaskan di ayat berikutnya. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Mereka berkata,
Ya Rabb kami, sungguh kami dulu di dunia telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Jadi yang membuat mereka nggak taat sama Allah dan Rasul siapa? Ketaatan mereka kepada pemimpin, kepada pembesar. Yang pemimpin membesar itu nggak pernah ngajak mereka pada Allah dan Rasulnya. Nah terus kita disuruh Pak taat sama pemimpin model begitu. Memangnya hadis Nabi soal kepemimpinan adalah pokoknya pemimpin taati gitu. Memang begitu bunyi hadisnya? Tidak. Ada hadis yang seperti itu ketika apa? Ketika Nabi sedang berbicara tentang pemimpin yang memang mukmin, yang memang benar harus ditaati. Man ata'a amir ata'ani wa man asa amir asani. Begitu bunyi hadisnya. Barang siapa mentaati pemimpin, dia mentaati aku, kata Nabi. Barang siapa durhaka pada pemimpin, dia durhaka pada aku. Tapi pemimpin model mana, Pak? Pemimpin yang loyalnya kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kan ada lagi hadis yang lain. Kita harus adil dong lihat hadis tentang kepemimpinan. Ada juga hadis yang bunyinya begini, ya. Satakunu umara'u, nanti di belakang hari akan datang para penguasa, kata Nabi, yang barang siapa mendatangi mereka, membenarkan ucapan mereka, ya. Maksudnya membenarkan kedustaan mereka, mendukung kezaliman mereka, laisa minni, dia bukan bagian dari aku, kata Nabi, dan aku bukan bagian dari dia, dan di hari berbangkit nanti dia nggak berhak menerima air dari telagaku. Tapi barang siapa yang tidak mendatangi mereka, tidak membenarkan kedustaan mereka, tidak mendukung kezaliman mereka, huwa minni, dia bagian dariku dan aku bagian dari dia, dan dia berhak mendapatkan air minum dari telagaku. Jelas kan? Berarti Nabi tidak menyuruh kita pokoknya asal pemimpin taati. Tidak. Ada syaratnya. Dan syaratnya itu apa? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau dia berselisih pendapat dalam satu perkara, dia kembali pada Quran dan Sunnah saja. Jika kamu benar beriman pada Allah dan hari akhir. Nah, jadi kita kembali ke ayat-ayat ini. Mereka menyesal, mereka tidak taat pada Allah dan Rasulnya, dan sebab mereka nggak taat karena dulu mereka pasrah bongkoan kepada pemimpin, kepada pembesar. Gitu. Udah jelas pemimpin yang ngaco, tetap aja mereka mentaati, tetap aja mereka menghormati, ya kan? Ya nggak benar. Gitu. Sehingga di ayat 68, apa kata penghuni neraka ini? Mantan-mantan rakyat biasa ini yang begitu, ya, tetap percayanya kepada pemimpin yang zalim. Rabbana atihim di'faini minal azabi wal'anhum la'nan kabira. Ya Rabb kami, timpahkan kepada mereka, mantan pemimpin, mantan pembesar kami itu, azab 2 kali lipat, dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar. Ya. Ada gunanya nggak Pak ucapan ini? Nggak ada gunanya. Kenapa? Sudah nggak bisa berubah keadaannya. Kalau mau menyesal kapan menyesalnya Pak? Kalau mau menyesal kapan? Sekarang kalau mau menyesal. Mumpung masih bisa berubah, sikap kita bisa berubah. Nanti penilaian Allah juga berubah kepada kita. Tapi kalau baru mau menyesal nanti Pak, too late, terlambat. Baik, nah jadi saudaraku rahimakumullah, kita lanjutkan. Al-wala wal bara kita tegakkan dan kita ajarkan kepada orang lain, terutama anggota keluarga kita yang wajib kita pelihara mereka kebenaran tauhid dan imannya. Nah, makna al-wala itu apa? Al-wala menurut bahasa Arab adalah mencintai, menolong, mengikuti atau mendekatkan. Sedangkan menurut istilah al-wala'u huwa hubbullahi wa rasulihi was sahabati wal mu'minina al-muwahhidina wa nusrihim. Al-wala ialah sikap mencintai Allah, Rasulnya, para sahabat dan orang-orang mukminin yang bertauhid la ilaha illallah dan siap membela mereka. Sedangkan bara itu artinya apa? Menjauhi, membersihkan diri, melepaskan diri, atau memusuhi. Sedangkan menurut istilahnya artinya adalah membenci orang yang menentang Allah dan Rasulnya, menentang para sahabat dan orang-orang mukminin yang bertauhid, yaitu membenci mereka yang kafir, musyrik, dan ahli bid'ah yang suka meminta kesembuhan, rizki, dan petunjuk kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, al-wala itu artinya allegiance. Allegiance itu ya tadi, keberpihakan. Ya. Allegiance, to recognize who your friends are, to love them, appreciate them, support them in their endeavor to establish the deen. Ya, mengenali siapa kawanmu,
mencintai mereka, menghormati mereka, mendukung mereka dalam upaya mereka, perjuangan mereka menegakkan din ini. Sedangkan al-bara adalah disavowal. Disavowal itu mengenali siapa musuh-musuhmu, membenci mereka, ya, berjuang melawan mereka dalam upaya mereka menyingkirkan tegaknya agama Allah Ta'ala. Baik, kemudian yang berikutnya. Yang keempat, kokohkan interaksi kita dengan kitabullah. Ya, Al-Quranul Karim ini kitab Allah, dia bukan sembarang kitab, dia adalah kitab Allah. Ya. Dan hubungan kita dengan Al-Quran ada 5, Pak. Kewajiban muslim terhadap Al-Quran ada 5. Tilawah, membacanya. Tadabbur, memperhatikan isinya, mengkaji maknanya. Kemudian tatbiq, mengamalkannya. Ya. Kemudian tahfiz, menghafalkannya. Kemudian dakwah, ya, mendakwahkannya. Memperjuangkan, mendakwahkannya. Nah, dari 5 poin ini, Pak, 5 kewajiban ini, ada satu kewajiban yang secara langsung Allah kasih peringatannya kalau kita nggak mengerjakannya, yaitu kewajiban tadabbur. Di dalam surat Muhammad ayat 24, Allah langsung mengeluarkan ultimatum, ancaman, peringatan keras. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak tadabbur, memperhatikan isi Al-Quran, ataukah hati mereka terkunci? Ya. Jadi jangan mengutamakan anak kita serta-merta bisa baca, bisa hafalan ini, hafalan itu, tapi nggak tadabbur. Kita harus arahkan anak kita dan diri kita terlebih dahulu untuk bisa tadabbur Al-Quran. Bagaimana cara tadabbur Al-Quran? Yang paling pertama, yang langkah paling awal, bacalah Al-Quran dengan bahasa yang kita mengerti. Kalau kita nggak ngerti bahasa Arab, terus kita berharap bisa tadabbur Al-Quran, ya nggak mungkin. Kalau kita nggak ngerti, berarti baca terjemahannya. Coba bikin program di rumah-rumah kita, pastikan semua anggota keluarga di rumah kita pernah setidak-tidaknya sekali khatam baca terjemahan Al-Quran. Jangan biarkan anak kita yang remaja selesai baca buku Harry Potter setebal ini, tapi baca Quran yang cuman segini, terjemahannya nggak pernah dilakukan. Nah. Sebab itu jendela awal untuk bisa memahami isi Al-Quran. Ya. Jangan biarkan anekdot, cerita yang beredar di musim haji itu terus berlangsung. Ya. Saya sering menyampaikan cerita ini. Jadi kalau di musim haji, Pak, orang Indonesia itu terkenal suka nunggu waktu-waktu sholat dengan mencari tempat strategis di mana sholat, ya kan? Karena di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu kan rame, Pak. Kalau sudah menjelang waktu qomat, ya, itu rame. Nah, dia cari tempat yang strategis. Dan umat Islam Indonesia itu kalau sambil nunggu ngapain? Tilawah. Dan terkenal, Pak, orang Indonesia itu tilawahnya bagus-bagus. Sehingga seringkali orang Indonesia yang sedang tilawah menunggu waktu masuk, ya, itu tanpa sadar ada orang Arab langsung duduk di samping dia menikmati tilawah itu. Dan dia kagum, Pak. Kalau dia ngeliat ini orang kayak Cina-Cina gini kok bagus ya tilawahnya gitu. Nah, selesai tilawah, dia ngajak ngomong kita. Kita lihat si Arab ini ternyata dari matanya kelihatan air mata menetes gitu. Rupanya dia terharu ngelihat kita tilawahnya bagus. Terus dia nanya, kamu ngerti tadi yang kamu baca? Kita jawab, nggak ngerti gitu. Nangis lagi dia. Ya. Tapi nangis dia yang kedua beda dengan nangis dia yang pertama. Ya. Nah, ini harus kita akhiri, Pak, anekdot ini. Ya. Dengan cara kita harus menjadi umat yang gemar interaksi dengan kitabullah. Dan interaksi yang terbaik adalah tadabbur. Ya. Fahami maknanya, Pak. Dengan kita memahami maknanya, lebih cepat kita mengalami proses berinteraksi dengan Al-Quran. Ya. Kemudian yang berikutnya, jadikan Allah sebagai pengikat ukhuwah dan mahabbah di antara sesama muslim. Jangan jadikan sebab lain sebagai pengikat di antara kita dengan sesama muslim lainnya. Jangan jadikan ormas sebagai sebab kita mengikat diri sama saudara kita. Jangan jadikan sekedar karena tetangga kita mengikatkan diri. Jangan kita jadikan karena sekedar kita teman kantor kita mengikatkan diri dengan dia. Tidak. Tapi jadikan Allah sebagai pengikat kita dalam hubungan dengan sesama muslim. Kalau Allah yang kita jadikan pengikat ukhuwah dan mahabbah di antara sesama muslim, maka hubungan kita dengan saudara muslim kita itu sampai ke hari berbangkit nanti. Tapi kalau sekedar teman kantor, ya nanti pisah kantor sudah nggak ada hubungan lagi. Kalau cuman karena tetangga, nanti begitu pindah rumah sudah nggak ada hubungan lagi. Ya, kita harus benar-benar membangun
hubungan ikatan yang benar-benar berlandaskan al-ukhuwatu wal mahabbatu fillah, ya, persaudaraan dan cinta kasih karena Allah. Banyak sahabat-sahabat Nabi yang punya perbedaan pendapat tapi tidak sampai memecah barisan. Penting bagi muslim bersikap toleran dalam perbedaan pendapat yang masih syar'i, ya. Dan itu berarti apa? Kita harus menjauhi ta'assub, fanatisme kelompok. Jangan memandang kelompok kita sebagai sempurna, bersih dari kesalahan, dan di atas semua kelompok lainnya. Ya. Ya. Karena sekarang ini salah satu penyakit kronis umat Islam adalah ketika dia sudah berkelompok, Pak, dia dengan kelompok lain itu sulit untuk bisa berinteraksi. Jangankan lagi bisa bekerja sama, interaksi saja tidak. Ya. Ada orang ngaji, Pak, dia kalau ketemu sama teman muslimnya yang bukan sepengajian sama dia nggak ngucapkan salam, Pak. Dia cuma mengucapkan salam kalau sama yang teman sepengajiannya. Na'udzubillah min dzalik, ya. Ya memang kita sudah mendekati kiamat sih. Karena kata Nabi di antara ciri khas kalau sudah dekat kiamat adalah assalamu lil ma'rifah. Ucapan salam cuma disampaikan kepada orang yang dia kenal saja. Yang dia nggak kenal tuh dia pelit bagi-bagi ucapan assalamualaikum, ya. Baik, kita lanjutkan. Yang keenam, tumbuhkan izzatul iman, perasaan kemuliaan iman, dan jauhi inhizamun dakhili. Inhizamun dakhili itu artinya mental inferior, ya. Kita tidak boleh memiliki mentalitas inferior, ya. Sebagaimana perintah Allah dalam surat Ali Imran 139, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu bersikap lemah, ya. Sebenarnya terjemahan yang paling tepat wala tahinu itu janganlah kamu merasa hina. Ya, jangan merasa hina. Wala tahzanu, dan janganlah kamu bersedih hati. Wa antumul a'launa, padahal kamu ini orang-orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Dengan syarat apa? In kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang yang beriman. Jadi kita ini orang beriman, Pak. Kita ngelihat kemajuan barat, kemajuan orang kafir gitu, Pak, dengan kekayaan mereka, kedigdayaan mereka. Kita memandang itu kecil, Pak. Kita nggak boleh memandang itu besar. Kenapa? Karena semua itu nggak ada gunanya di mata Allah ketika mereka tidak menggunakan itu di jalan kebenaran. Itu yang harus kita pegang, ya. Jadi kita jangan menghormati orang lain berdasarkan hal-hal yang sifatnya duniawi. Tapi kita hormati orang lain berdasarkan apa yang Allah hormati. Kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling apa? Paling Indonesia. Paling kaya. Paling bertakwa, ya. Jadi hari ini, Pak, faham materialisme ini sangat dominan menguasai dunia. Karena dunianya dipimpin oleh orang-orang materialis, Pak. Al-Yahud wan Nasara kan materialis. Mereka itu hubbud dunia, luar biasa mereka hubbud dunianya, Pak. Sampai digambarkan dalam surat Rum. Rum itu surat bangsa Romawi. Bangsa Romawi itu bangsa Nasrani. Itu digambarkan mereka itu la ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Surat Ar-Rum ayat ke-7. Artinya apa? Mereka, orang-orang Rum itu, orang-orang Eropa itu, orang-orang Nasrani itu, mereka cuma ngerti perkara yang zahir, yang material dari kehidupan dunia ini. Sedangkan terhadap akhirat mereka lalai. Nah, kita semua sekarang ini diajak oleh sistem Dajjal hari ini untuk menggunakan tolok ukur materi sebagai tolok ukur kehormatan. Mulia hinanya seseorang, bahkan mulia hinanya sebuah bangsa. Dan kita mulai keseret-seret, Pak, mulai ikut-ikut nih umat Islam. Sehingga menilai keberhasilan sebuah bangsa atau pemimpin itu berdasarkan itu juga. Kenapa? Karena ekonomi itu bukan tolok ukur utama. Allah itu memberi rezeki kepada siapapun. Allah menjadikan orang kaya itu bukan hanya orang-orang yang Allah cintai, orang-orang yang Allah benci juga dikasih kaya, Pak. Jadi kaya miskin itu bukan urusan mulia hina, Pak. Tidak ada urusan itu. Ya. Seperti dalam surat Al-Fajr, Allah menurunkan 2 ayat. Fa'ammal insanu idza mabtalahu wa na'amahu fa'ammal insanu idza mabtalahu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ada orang yang kalau Allah sudah mengangkat derajat dia di hadapan manusia ya, bukan di hadapan Allah. Terus dikasih nikmat yang banyak, dikasih rezeki yang banyak, dia bilang apa? Wah, Allah Tuhanku memuliakan aku.
Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Sedangkan kalau dia dibatasi rezekinya, dibikin miskin, dia langsung suuzon sama Allah. Dia bilang, wah Allah Rabbku menghinaku. Gitu. Berarti apa? Tolok ukur dia menilai dirinya dimuliakan atau dihina Allah adalah rezeki, harta. Gitu. Kita nggak boleh begitu, Pak. Kita umat Islam ini harus menjadi umat yang bisa melihat hakikat, Pak. Hakikat permasalahan. Gitu. Benar, kita sekarang sedang kalah secara peradaban, Pak. Tapi kita nggak boleh kalah secara akidah, secara fikrah, secara pemahaman. Nggak boleh kalah kita. Kita harus tetap menyatakan, sekalipun mereka nggak setuju dengan kita, mereka ingin memaksakan kita untuk menghormati mereka, kita tetap mengatakan raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Kita nggak ikut-ikutan sama mereka. Mereka mau menjadikan harta, ekonomi, keberhasilan, kesejahteraan ekonomi sebagai tolok ukur kemuliaan suatu bangsa, urusan mereka. Tapi urusan kita adalah bagaimana mengajak umat ini menilai dirinya patut dihormati atau tidak berdasarkan tegak tidaknya aturan-aturan Allah. Ya. Tegak tidaknya syariat Allah Ta'ala. Ya. Baik. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, bahkan dalam surat An-Nisa, Allah gambarkan orang-orang yang lemah mental ini, yang inferior ini sebagai orang-orang kafir, orang-orang munafik. Ya. Kata Allah Ta'ala, surat An-Nisa 138-139, Basyiril munafiqina bi anna lahum azaban alima. Berilah kabar gembira kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih. Alladzina yattakhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Yaitu orang-orang yang telah menjadikan orang-orang kafir sebagai teman-teman penolong mereka. Dan mereka meninggalkan orang-orang mukmin. Ayabtaghuna indahumul izzah fa innal izzata lillahi jami'an. Apakah orang-orang munafik itu ingin mencari kemuliaan di sisi orang kafir? Padahal sesungguhnya semua kemuliaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita tidak boleh memiliki perasaan perlu menghormati orang kafir, Pak, dengan segala keberhasilan duniawi mereka. Ya, itu pemberian Allah kepada mereka, ujian buat mereka. Tapi buat kita ujiannya adalah kita nggak kemudian hati kita jadi ke sana gitu, ingin deket-deket ke sana gitu. Makanya ada pembahasan dalam surat Saba tentang Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, menghibur Nabi kita dengan mengatakan, setiap kaum itu dikirim pemberi peringatan. Dan orang-orang yang mendurhakai para pemberi peringatan ini adalah orang-orang yang tenggelam dalam kemewahan duniawi. Ya. Jadi Nabi diberi hiburan. Karena Nabi waktu awal-awal dakwah di Mekah, pengikutnya kebanyakan siapa? Du'afa, ya, orang-orang yang lemah, miskin, level bawah-bawah gitu. Nah, orang-orang yang mewah, pembesar-pembesar, itu mereka mencibiri Nabi Muhammad SAW. Kayak Nabi Nuh dulu. Nabi Nuh juga pengikutnya kebanyakan orang-orang yang lemah. Akibatnya para pembesar itu mengatakan apa? Ngapain ikut Nuh? Pengikutnya semuanya orang-orang hina, katanya gitu. Ya kan? Nah, jadi kita diajarkan bahwa kalau kita ngelihat orang-orang yang mewah itu, orang-orang pembesar-pembesar itu, kita nggak boleh ada hati kita ingin dekat dengan mereka, nggak boleh, Pak. Ya, kita harus tinggalkan mereka, jauhi mereka. Karena apa? Karena pada hakikatnya memang kita dengan mereka berbeda. Kita mau mengikuti petunjuk yang disampaikan pemberi peringatan, yang disampaikan oleh Nabi. Mereka nggak mau. Makanya mereka nggak mau mendengarkan Nabi Muhammad SAW, karena mereka nggak mau nantinya duduk bersama dengan orang-orang duafa itu, Pak. Kecuali yang dirahmati Allah. Ada juga pengikut Nabi SAW, 1-2 sedikit jumlahnya, dari kalangan orang-orang yang berada. Contohnya siapa? Sahabat terdekat Nabi, Abu Bakar Siddiq, Masya Allah. Sebelum Nabi menjadi Nabi, Abu Bakar sudah sahabat karibnya Muhammad bin Abdullah. Nah, Abu Bakar ini saudagar, sukses. Dia pebisnis sukses, bangsawan, terkenal, dihormati di kalangan kaum Quraisy. Begitu dia mendengar kabar bahwa Nabi Muhammad SAW mengaku dirinya Nabi, langsung dia datangi Nabi dan dia dengar apa yang dibawa oleh Nabi. Dan hatinya langsung nyantol dengan apa yang Nabi sampaikan.
Dia tidak punya rasa enggan untuk menerima itu. Sehingga dia duduk berdampingan dengan Bilal yang budak. Ya kan? Itu nggak masalah buat dia. Tapi orang-orang yang model begitu Pak, ya kan? Itu maunya mereka dengan orang-orang yang juga semodel dengan mereka. Makanya kita nggak boleh punya perasaan begitu Pak. Perasaan ngelihat orang kafir yang sukses gitu, kita pengen deket-deket sama dia. Atau jangankan orang kafir lah, orang muslim ahli maksiat. Ya. Ketemu di mall gitu, ya kan? Wah, ada selebritisnya, deketin, selfie ya bareng, gitu. Nauzubillah min dzalik ya. Hati kita nggak perlu dekat dengan hati mereka, Pak. Karena apa? Karena mereka pada hakikatnya juga nggak mau dekat dengan orang-orang yang beriman. Begitu juga pembesar, Pak. Buat apa? Apa perlunya kita lihat pembesar? Pak Menteri boleh ya kita foto bareng? Gitu. Nanti ditaruh di ruang tamu, gitu. Ya, apa perlunya? Gitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, orang-orang munafik mereka sangat butuh dengan orang-orang kafir. Ya. Karena mereka menganggap orang-orang kafir itu yang memberikan kemuliaan kepada mereka. Kita tidak. Kita yakin kemuliaan itu sumbernya cuma satu. Ya, Allah Ta'ala. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Ya, kemuliaan itu hanya milik Allah, milik orang-orang yang milik Rasul dan milik orang-orang yang beriman yang bersama Rasul itu. Yang ketujuh, dalami dan kembangkan life skills yang sesuai dengan kondisi di babak kelima perjalanan sejarah umat Islam. Nah, ini technical ya. Ini agak technical. Jadi kita sudah tahu bahwa nanti di babak kelima situasi dunia berubah sama sekali dengan situasi kita sekarang. Nggak ada teknologi canggih. Maka dari sekarang kita harus sudah mulai mempelajari skill-skill tertentu yang terkait dengan keadaan tanpa teknologi canggih. Di antara contohnya, kita mungkin sudah harus belajar bagaimana mengerti navigasi tanpa menggunakan Waze, tanpa menggunakan GPS, ya, dengan cara yang tradisional. Ya, karena nanti boleh jadi kita harus menempuh perjalanan jauh, tapi kita nggak punya lagi alat-alat seperti yang sekarang kita miliki. Nah, sekarang ini waktunya untuk mempelajari itu. Atau kita bisa misalnya membuka YouTube, ya kan? Ada video judulnya How to Tell Time Without Using a Clock. Bagaimana caranya menentukan jam tanpa menggunakan jam. Itu penting. Ya, karena apa? Kita akan menghadapi suatu era di mana nanti kita nggak bisa lagi dengan mudahnya menggunakan jam. Ya, karena sudah tidak ada yang berfungsi. Ya. Baik. Nah, termasuk hadis Nabi tentang berkuda, memanah, dan berenang. Ya, ini hadis Nabi. Segala sesuatu yang tidak termasuk kullu syai'in laisa min dzikrillahi lahwun wa la'ibun. Segala sesuatu yang tidak termasuk mengingat Allah adalah kategorinya permainan dan senda gurau. Kecuali 4 hal. Ya. 4 hal itu apa? Mula'abatu ar-rajul imra'atahu. Bercengkeramanya seorang laki-laki dengan istrinya. Ya. Jadi para bapak-bapak, jangan merasa waktu Anda terlalu mahal untuk tidak memberikan hak istri. Bercengkerama dengan istri. Ya. Bercengkeramalah dengan istri. Karena bercengkrama dengan istri itu termasuk perkara yang kategorinya bukan sia-sia. Dia kategorinya bukan ya cuma-cuma. Dia bukan kategorinya permainan dan senda gurau yang sia-sia, tidak. Tapi syaratnya ada. Istri Anda, ya kan? Itu yang penting. Ya. Yang kedua, seorang lelaki berlatih berkuda. Yang ketiga, berjalannya seorang lelaki antara dua tujuan. Maksudnya memanah. Ya. Ini istilahnya dalam hadisnya, ya. Al-masyu ar-rajulu baina al-ghardain, ya, berjalannya seorang laki-laki antara dua tujuan, ya. Jadi kalau orang memanah setelah panah-panahnya selesai habis, ya kan, mencapai sasarannya, dia harus ambil lagi kan panahnya. Nah, itu mengambilnya itu sendiri, ya, langkah-langkah menuju ke sana itu ada pahalanya, ada nilainya, ya. Makanya kalau Anda latihan panahan, jangan biarkan orang lain yang ngambilin panahnya, Pak. Anda rugi. Ya, itu peluang pahalanya besar itu, ya. Kemudian seorang lelaki berlatih berenang. Ya, jadi ini semua perkara-perkara yang nantinya kita perlukan di era sudah tidak ada teknologi canggih. Ya. Kita nggak bisa lagi menggunakan bedil, kita nggak bisa menggunakan lagi modern weaponry, ya, persenjataan modern ini nggak ada lagi. Ya, maka kita harus kembali menggunakan yang manual. Ya. Bahkan ada kawan saya sudah mulai berpikir bukan saja latihan panahan yang diperlukan, tetapi bagaimana kita mulai mendidik anak-anak kita bikin panah, ya. Karena nanti nggak ada pabrik lagi, Pak. Kalau nggak ada pabrik lagi, kita harus punya kemampuan bikin panah dengan cara-cara tradisional, dengan bahan-bahan yang tradisional, ya.
Yang kedelapan, ikuti perkembangan informasi dunia Islam dan dunia jahiliyah sistem Dajjal dan sebarkan kepada kaum muslimin. Ya, jadi kita harus jadi orang-orang yang betapapun tidak mau istilahnya larut di dalam berbagai isu-isu yang ada, tapi kita harus mengerti informasi-informasi yang berkembang. Supaya apa? Kita tidak ketinggalan ya kemungkinan peristiwa-peristiwa penting yang terkait dengan perubahan zaman ini. Ya, tanda-tanda akhir zaman ini. Ya, contohnya misalnya kita harus sadar. Kenapa kita sekarang memandang bahwa jangan-jangan dukhon ini nggak lama lagi? Karena perkembangan yang terjadi khususnya di negeri Haramain. Negeri adanya dua kota suci, Mekah dan Madinah. Anda sudah dengar kabarnya kan bahwa kerajaan Arab Saudi mulai 1 Januari 2018 sudah membuka visa turis. Selama ini mereka tidak membuka visa turis, sekarang mereka menawarkan visa turis. Dan turis ini maksudnya turis umum, Pak, bukan hanya turis muslim dari negeri-negeri muslim. Turis manapun dipersilahkan sekarang datang ke Saudi. Mereka mulai mengalihkan andalan devisa mereka dari minyak yang makin sedikit itu menuju ke industri pariwisata. Dan kita tahu, Pak, industri pariwisata itu 11-12 dengan industri kemaksiatan. Iya toh? Nah, kalau mereka sudah mengatakan turis dipersilahkan datang, ahlan wa sahlan, marhaban, maka mereka harus menyediakan fasilitasnya. Nah, fasilitas bagi turis itu apa? Tempat penginapan yang standarnya standar internasional. Standar internasional itu bahasa umumnya, Pak. Kalau bahasa kitanya standar Dajjal. Ya. Hotel berbintang 4, berbintang 5 disebut standar internasional kalau apa? Punya bar, menyediakan minuman keras, menyediakan penyanyi perempuan, menyediakan musik, kan begitu. Padahal kata Nabi apa? Pada umat ini akan terjadi 3 perkara. Khasfun, wa maskhun, wa kadhfun. Pembenaman bumi, perubahan rupa, dan hujan batu. Para sahabat bertanya, wa mata zaka ya Rasulullah, kapan itu terjadi? Dan ingat ya, 3 hal ini terkait dengan tanda-tanda besar yang paling dekat akan terjadi, Pak. Dukhan akan menyebabkan orang munafik dan orang kafir kan berubah bentuk, Pak. Tubuh mereka membengkak, kepala mereka dirasakan seperti kepala hewan terpanggang, keluar cairan-cairan dari lubang telinga, lubang hidung, lubang dubur, sampai Dajjal matanya cacat sebelah karena mukanya sebagian meleleh. Gitu. Itu dukhan. Kemudian khasfun, pembenaman bumi tadi sudah kita bahas. Setelah dukhan, khasfun, pembenaman bumi terjadi. Terus apa tadi yang ketiga? Khasfun wa maskhun wa qalfun. Hujan batu itu batsyatul kubra. Ya, hantaman keras yang menimbulkan dukhan. Nah, sahabat bertanya, kapan itu terjadi? Kata Nabi, kalau 3 hal sudah merajalela. Yang pertama, al-qiyan, biduanita. Yang kedua, al-ma'azif, lagu-lagu, musik-musik. Ya. Dan yang ketiga, syuribatil khumr. Orang minum khamr. Nah, ini sekarang di negeri yang ada Haramainnya, Pak, sudah mulai mengarah ke sana. Bulan Maret 2018 di Saudi dibuka lagi bioskop, Pak. Setelah puluhan tahun ditutup. Sekarang dibuka bioskop, Pak. Wanita diizinkan mengendarai mobil. Selama ini wanita harus ada mahramnya. Dia nggak boleh mengendarai mobil. Berarti harus ada mahramnya. Tapi dengan diizinkannya wanita mengendarai mobil, berarti mereka bisa berjalan sendiri. Bawa mobil sendiri. Kemana? Ya ke tempat-tempat maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Gitu. Ini mengkhawatirkan, Pak. Ini yang paling membuat kita khawatir. Jangan-jangan Ramadan ini jatuhnya bintang berekor, Pak. Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan kita salah. Ya, tetapi harus kita pantau situasi ini. Ya, belum lagi kalau dikaitkan dengan hadis kemunculan Al-Mahdi yang disebutkan dalam hadis itu, yakunu ikhtilafun 'inda mauti khalifah, akan terjadi khilaf, perselisihan, chaos saat matinya seorang pemimpin. Nah, siapa pemimpin ini? Sangat mungkin pemimpin ini adalah Raja Salman. Karena apa? Karena Raja Salman sudah melakukan political moves, langkah-langkah politik yang tampaknya potensial menimbulkan kekacauan sosial politik begitu dia meninggal. Ya. Dia punya 2 adik. Ya, adiknya memang bukan seibu dengan dia, lain ibu tapi satu bapak. Nah, 2 adiknya ini tadinya waktu dia baru jadi raja, dua-duanya termasuk putra mahkota. Ya, di dalam sistem kerajaan Arab Saudi, Pak, setiap raja harus nunjuk 3 putra mahkota. Putra mahkota nomor 1, nomor 2, nomor 3. Supaya apa? Kalau dia meninggal, maka nomor 1 naik. Kalau nomor 1 meninggal, nomor 2 naik.
Nomor 2 meninggal, nomor 3 naik, begitu. Nah, waktu Raja Salman naik, sudah ada 3 orang yang jadi putra mahkota ditunjuk oleh Raja Abdullah sebelumnya. Nah, 2 diantaranya adalah adiknya yang masih hidup. Ini dicabut, Pak. Dicabut. Posisi putra mahkotanya dicabut dari 2 adiknya. Ini diserahkan ke anaknya dan keponakan-keponakannya. Yang artinya apa? Kalau Raja Salman meninggal, ini 2 adik ini diabaikan. Apakah Anda pikir mereka akan diam-diam saja nanti? Ya, jelas mereka akan ngamuk. Apalagi si MBS ini, MBS itu Muhammad bin Salman, yang begitu besar kekuasaannya diberikan oleh Raja Salman, ya, itu tampak-tampaknya ya masih masih sangat liberal. Konon kabarnya di Saudi sekarang ini, untuk pertama kalinya di gedung-gedung resmi, Pak, gambar yang dipasang itu bukan 1 sang raja, tidak, tapi 2, Raja Salman dan anaknya. Ini belum pernah ada kejadian, Pak, sebelumnya. Makanya orang-orang Saudi sudah sampai mengatakan sekarang ini yang hakikatnya raja itu Muhammad, katanya. Salman itu cuma simbol saja. Ini ngeri, Pak. Ya. Kalau dalam waktu dekat ini Raja Salman meninggal, wallahu alam bisawab, tidak bermaksud mendahului ketentuan Allah, tapi kita patut khawatir, ya. Jadi kita harus mengikuti perkembangan informasi, Pak, ya, supaya kita tidak ketinggalan kemungkinan memantau tanda demi tanda akhir zaman ini. Yang ke-9, menjelaskan dan memperingatkan soal tanda-tanda akhir zaman, jebakan syaitan, kelompok-kelompok syaitan seperti Illuminati, Freemasonry, Knight Templar, Kabbalah, dan lain sebagainya. Jadi semua kita harus menjadi umat Islam yang melek informasi tentang hizbus syaitan, tentang jaringan-jaringan kelompok syaitan ini, Pak. Ya. Jadi ada yang namanya secret society, masyarakat rahasia bikinan orang-orang Yahudi, yang mereka ini menjadi semacam organisasi terselubung di seluruh dunia hari ini, Pak. Dan mereka itu jaringannya internasional. Ya, contohnya Freemasonry. Freemasonry itu kerjanya merekrut influential figures in the society, orang-orang penting berpengaruh di masyarakat, untuk mereka godok di dalam pertemuan rahasia mereka, agar mereka menjadi pasukan setan, pasukan pendukung kedatangan Dajjal. Maaf, ini baterai saya mau habis. Ini saya nyolokinnya kemana ya? Nah, jadi Freemasonry ini dia menghimpun orang dari berbagai bidang, Pak. Untuk apa? Untuk nanti di dalam pertemuan-pertemuan rahasia mereka rancang. Yang ahli politik ngumpul dengan sesama ahli politik untuk ngerancang sistem politik, sistem Dajjal. Yang ahli ekonomi ngumpul semuanya ya kan, untuk membangun sistem ekonomi, sistem Dajjal di berbagai negeri. Nah, kita. Jadi ini berlangsung, Pak, ya. Kita jangan mengatakan itu teori konspirasi aja dari Ustadz Ihsan gitu. Tidak, ini memang realita. Dari mana kita tahu? Dari orang mantan anggota Freemasonry, ulama. Jadi ulama juga direkrut, Pak, jadi Freemasonry. Bukunya terbit sudah lama sekali, tahun 1975, judulnya Gerakan Freemasonry. Yang menulis mantan anggota Freemasonry, dia ulama Lebanon. Dia terekrut ikut Freemasonry. Ya, dia nggak tahu Freemasonry ini apa asalnya. Tapi setelah dia ikut, dia masuk di dalam gerakan ini. Di level pertama dia dilantik, dibaiat, ya. Dia ikut dalam pelantikan itu. Apalagi memang kalau untuk level pertama itu, pelantikan itu kalau dia muslim, maka dia harus dilantik dengan disumpah dengan Al-Quran. Ya, dia ikutlah. Ternyata dia cukup bisa diandalkan. Naik dia ke level 2, dilantik lagi. Dalam pelantikan di level kedua, nambah saksinya. Ada Quran, masih ada bunga mawar. Ya. Terus dikasih tugas-tugas, ternyata teruji loyalitasnya, naik ke level ketiga. Dilantik lagi. Semua pelantikan dilakukan di dalam pertemuan rahasia, Pak. Ya, kalau di Freemasonry itu mereka nyebutnya logi-logi, Pak. Lodges, ya. Dan perlu Anda ketahui, yang namanya Belanda yang menjajah Indonesia, Pak, itu kan namanya VOC, Pak, ya. VOC itu bahasa Belanda, Pak. Yang C-nya itu artinya company, perusahaan. Jadi yang menjajah Indonesia itu bukan negara Belanda, Pak, bukan pemerintah Belanda, tetapi sebuah perusahaan. Perusahaan apa? Perusahaan Yahudi, Pak. Makanya VOC itu
itu sudah memperkenalkan Freemasonry ke negeri ini sejak abad yang lalu, Pak. Berabad yang lalu. Gitu. Salah satu loji Freemasonry yang dibangun oleh VOC itu yang sekarang jadi gedung BP apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Bapenas. Bapenas itu gedung loji, Pak. Itu tempat perkumpulan Freemasonry di zaman VOC dulu, Pak. Gitu. Jangan-jangan sekarang juga masih, Pak. Cuma covernya dipakai buat Bapenas, gitu. Covernya. Kalau Anda ke Sukabumi itu ada loji, Pak. Ada loji. Ya. Nah, jadi dalam pertemuan rahasia itu dilantik si ulama ini. Naik terus dia. Ternyata dia naik terus, Pak. Dan setiap naik dilantik itu bertambah saksinya. Pas di level 7 itu saksinya sudah 7. Ada Qur'annya, ada bunga mawarnya, ada pisau belatinya, ada macam-macam. Begitu naik ke level 8, udah macam-macam, Qur'annya nggak ada. Dia masih ikut terus. Sampai level berapa dia masih ikut? Sampai level 30, Pak. Freemasonry itu level tertingginya level 33. Dan orang tidak mungkin sampai level 33 kecuali kalau punya darah Bani Israel. Darah Yahudi. Kalau nggak punya darah Yahudi paling mentok level 32. Ini ulama ini sampai level 30. Nah, apa yang terjadi di level 30? Dia kaget. Rupanya di level 30 itu lafal pelantikannya, lafal baiatnya itu terang-terang menyebutkan in the name of Lucifer, atas nama iblis saya bergabung dengan organisasi ini. Baru dia sadar, wah, ini hizbus syaitan toh. Ini kelompok syaitan toh. Dia keluar, dia tulis buku judulnya Gerakan Freemasonry. Sambil nulis sambil dikejar-kejar tentunya dia. Gitu. Nah, jadi ini nyata, Pak. Ini bukan kisah dongeng, Pak. Tidak, ini nyata. Sampai sekarang itu masih berlangsung. Ya. Dan masing-masing kelompok itu ada jenis organisasinya. Kayak Kabalah itu jenis organisasi secret societies yang banyak urusannya dengan ini, apa namanya, mistik-mistik. Kabalah itu. Dan biasanya yang direkrut kalau Kabalah itu penyanyi-penyanyi top dunia. Bintang film top dunia. Ya, contohnya kayak Britney Spears, ya kan, itu pernah ikut Kabalah, tapi pada level tertentu dia menunjukkan pembangkangannya kepada Kabalah. Tiba-tiba dia jatuh dari papan apa namanya, keberhasilan Billboard lagu-lagu ternama di Amerika. Karena apa? Nggak didukung. Gitu. Michael Jackson menjelang ajalnya dia menunjukkan gejala-gejala nggak mau tunduk lagi kepada organisasi tersembunyi yang dia terlibat di dalamnya, maka dia langsung dimusnahkan. Ya. Karena apa? Ya karena kalau mereka sudah mulai menunjukkan nggak loyal lagi, biasanya mereka akan membeberkan, ya kan, apa yang terjadi di organisasi itu. Nah, sebelum itu dibeberkan, dilikuidir aja. Ya. Nah, ini harus kita ketahui, Pak. Ya, supaya apa? Supaya kita bisa melindungi diri dan keluarga kita dari terlibat dalam organisasi yang mengerikan ini. Ya. Yang ke-10, ingatkan kaum muslimin bahwa insya Allah kemenangan sudah dekat, namun harus bersiap memasuki masa transisi penuh ujian dengan datangnya tanda-tanda besar. Ya. Jadi kita harus menanamkan optimisme pada umat ini bahwa al-mustaqbal li hadzal din, masa depan di tangan Islam. Ya, babak keempat ini memang babak yang penuh kezaliman, tapi babak kelima nanti babak penuh keadilan, babak tegaknya kembali rumah kita, khilafah ala minhajin nubuwah. Namun demikian, sadarkan pula umat ini bahwa berpindahnya kita dari babak keempat ke babak kelima tidak mungkin seperti jalan-jalan di taman bunga sambil nyanyi-nyanyi main gitar, nggak mungkin. Mau tidak mau kita harus penuh pengorbanan, penuh perjuangan. Karena apa? Karena ada masa transisi yang harus kita lewati. Penuh ujian, bahkan diiringi dengan munculnya tanda-tanda besar, ya, peristiwa-peristiwa alam yang dahsyat akan terjadi. Nah, ini penting, Pak, supaya apa? Supaya di satu sisi umat punya optimisme, tapi di lain sisi juga umat siap-siap menghadapi keadaan yang sangat berat itu. Baik. Nah, saya kira sudah selesai, ya. Jadi yang terakhir tadi itu, ini gambar ini mau difoto, ya silakan. Baik, saya kira cukup untuk hari ini, dan dengan demikian berakhirlah kajian kita tentang tema-tema akhir zaman setidak-tidaknya untuk saat ini, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua rangkaian duduk bersama kita selama mengikuti kajian akhir zaman ini menjadi duduk yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ilmu yang kita terima membawa manfaat untuk dunia dan akhirat kita bersama. Dan kembali kami ingatkan
Semoga apa yang kami sampaikan tidak membuat bapak dan ibu makan nggak kenyang, tidur nggak nyenyak, ya kan? Tapi justru semakin bergairah menyadari bahwa memang ini era yang penuh fitnah, ini era yang gelap gulita, ini era yang kata Nabi ayyamus sabr, hari-hari yang menuntut kesabaran. Ya, sabar Pak. Ya, kita tidak perlu memaksakan jadwal kemenangan. Sebab jadwal kemenangan sudah ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kita harus pastikan adalah diri kita terlibat dalam upaya merebut kemenangan itu. Soal kita mengecap kemenangan atau tidaknya itu bukan hal yang mutlak harus kita alami. Ya, karena apa? Kemenangan yang hakiki bukan di dunia ini tetapi di akhirat kelak nanti. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa dijauhkan dari api neraka dan dicemplungkan ke dalam surga kata Allah, sungguh dia telah meraih kemenangan, keberhasilan, kesuksesan yang sejati. Demikianlah ya, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Pertanyaan silahkan diajukan lewat kertas atau lisan. Sudah langsung aja. Baik. Dan sebelum saya masuk ke pertanyaan, saya ingatkan juga bagi yang belum mendapatkan kitab Ensiklopedia Akhir Zaman, di bawah ada Gray yang menawarkan buku ini. Ini buku sangat saya anjurkan dimiliki dan dibaca oleh setiap kita. Karena apa? Karena buku ini buku yang paling komprehensif dan up to date tentang ilmu akhir zaman. Penulisnya sudahlah dia ahli hadis, sudahlah dia orang Palestina, sudahlah dia hidup bersama kita sekarang ini. Dia tidak seperti ulama-ulama salaf yang tidak mengalami babak keempat, Pak. Ulama salaf itu hidup di zaman Islam sedang berjaya. Quran dan Sunnah masih tegak. Tapi Syekh Mubayyad ini hidup di era di mana kita sama-sama merasakan keterzoliman umat Islam hari ini. Allah.